Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tia Radianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan. Gelar diberikan kepada tokoh yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, politik, dan penguatan persatuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November 2025. Acara diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkontribusi bagi bangsa. Sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan cipta mulai. Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden nomor 116/TK/tahun 2025 yang ditetapkan pada 6 November 2025. Tokoh yang menerima gelar antara lain Ki Haji Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsina, Prof. Dr. Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma El Yunusia, Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikona Muhammad Holil, Puan Ronda Haim Saragi, dan Zainal Abidin Syah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan memberikan pertimbangan pengusulan ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah meninggal dan semasa hidupnya berjuang di bidang politik, bersenjata, atau bidang lain untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta memperkuat persatuan bangsa. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Senin dini hari. Presiden melakukan peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur membela negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Senin dini hari. Prabowo tiba pada pukul 23:44 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka tiba di lokasi upacara sekitar pukul 23:40 waktu Indonesia Barat pada Minggu 9 November 2025. Setelah upacara dimulai, Prabowo melakukan peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur membela bangsa. Karangan bunga yang diletakkan Prabowo bertulis pahlawan teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Selanjutnya Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta. Dalam suasana hening yang hikmat, Prabowo menyampaikan pesan renungan yang menegaskan kembali makna perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Ia kemudian menegaskan kembali nilai historis Hari Pahlawan yang bersumber dari keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945. Prosesi renungan suci berlangsung tenang dan penuh penghormatan. Para peserta termasuk pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih, perwira tinggi TNI Polri, menundukkan kepala dalam keheningan, mengenang perjuangan yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mengembangkan transportasi massal nasional termasuk jalur kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Ia juga menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur transportasi massal nasional, termasuk pembangunan jalur kereta api lintas pulau seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Pernyataan ini disampaikannya usai meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November 2025. Prabowo menilai pembangunan jaringan kereta api strategis untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ia menyebut moda transportasi ini bukan sekedar simbol kemajuan, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah. Kita akan perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Selain itu, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru untuk Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah dari PT KAI. Ia menargetkan proyek ini selesai maksimal 1 tahun dan menekankan pentingnya semangat optimisme nasional dalam membangun kemampuan bangsa sendiri. 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Terdapat 49 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil kajian dari tim peneliti dan pengkaji gelar pusat.
Menjelang Hari Pahlawan yang akan diperingati pada tanggal 10 November 2025 mendatang, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Fadlizon menyampaikan total ada 49 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. 40 nama calon pahlawan yang dinilai telah memenuhi syarat dan 9 nama calon pahlawan yang merupakan pengusulan dari gelar pahlawan sebelumnya. Pemilihan 49 calon pahlawan ini telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan pemerintah daerah, instansi pemerintah, tahap penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, kemudian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD. Ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial. Dan Dewan Gelar GTK, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, ya, telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Adapun hasil kajian dari TP2GP kemudian diserahkan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diteruskan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon. Nama-nama yang telah masuk dalam Dewan GTK ini kemudian diserahkan kepada Presiden untuk finalisasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Seperti diketahui, proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai $2 miliar per tahun. Proyek ini juga memberikan kontribusi bagi Indonesia, diantaranya mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Terima kasih. Dari Cilegon, Banten, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Kawal Uang Rakyat atau MAKAR melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan aset milik PT Asuransi Jiwasraya ke kantor staf Presiden. Dalam temuan tersebut, para mahasiswa menduga aset Jiwasraya berkurang hingga 600 miliar rupiah. Dengan membawa sejumlah berkas, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Kawal Uang Rakyat atau MAKAR mendatangi kantor staf Presiden Jakarta Jumat siang. Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan aset sitaan kasus korupsi asuransi Jiwasraya.
Mereka menduga aset sitaan kasus korupsi tersebut hilang sebesar 600 miliar rupiah. Para mahasiswa menilai negara mengalami kerugian hingga 600 miliar rupiah, di mana total pemberian dividen dari tahun 2019 hingga tahun 2024 sebesar 270 miliar rupiah, serta penjualan saham BCPR sebesar 370 miliar rupiah. Mereka juga menambahkan kantor staf presiden atau KSP menerima laporan tersebut dengan baik dan akan segera menindaklanjutinya. APH yang menangani perkara ini itu membuka blokir dari bukti yang disertakan dalam pengadilan. Buktinya apa? Barang bukti yang disertakan dalam pengadilan itu adalah aset Jiwasraya yang diinvestasikan pada saham emiten BCBR senilai 472 juta lembar saham. Atau kalau dirupiahkan saat itu nilai total transaksi untuk membeli atau menginvestasikan aset Jiwasraya sekitar 1,5 triliun. Atau kalau 2025 ini kita rupiahkan, itu nilainya memang menyusut, tapi angkanya masih cukup tinggi, 300 miliar lebih. Nah ini yang kami curigai bahwa ada kesalahan penanganan pada saat penanganan Jiwasraya. Itu yang kita sampaikan dan alhamdulillah diterima baik oleh KSP. KSP akan menindaklanjuti temuan kami ini dan tentunya segera akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan uang rakyat. Sebelumnya, para mahasiswa tersebut juga telah membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka berharap KPK dan pemerintah segera mengusut dugaan kejanggalan kehilangan aset kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melapor kepada Presiden Prabowo Subianto perihal ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah masih didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Pihak kepolisian masih mendalami ledakan tersebut. Sudah ditangani sama Polda Metro, sama Densus, sama Kabareskrim. Apa itu Pak? Indikasinya seperti apa ya Pak? Sedang didalami dulu. Nanti akan disampaikan hasilnya. Maaf Mas, permisi Mas. Maaf Mas. Belum masih dalami dulu ya. Sudah dalami dulu. Polda Metro, Kabareskrim, sama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sebelumnya mendatangi RS Islam Cempaka Putih yang menjadi salah satu lokasi perawatan korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia mengatakan ada 54 korban. Dia belum menjelaskan detail penyebab ledakan. Dia hanya mengatakan korban mengalami luka ringan dan sedang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik ini diminta bekerja taktis dan transparan. Jimli Asyidik, Ketua Komite Komisi Percepatan Reformasi Polri, mengatakan Prabowo ingin Komisi Percepatan Reformasi Polri ini memberi laporan secara periodik untuk kemudian mengambil keputusan. Jimli mengatakan Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi rakyat, khususnya mengenai kepolisian. Bahkan, bukan hanya kepolisian, Prabowo juga ingin ada evaluasi semua kelembagaan yang telah dibangun setelah reformasi. Jimli melanjutkan, laporan yang dibuat Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga bukan hanya dalam bentuk perumusan. Untuk itu, komisi perlu mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik itu tokoh bangsa, aktivis, hingga YouTuber. Masukan dari berbagai pihak menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan.
Prabowo membentuk dan melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta Jumat lalu. Komisi terdiri atas 10 anggota. Adapun pembentukan komisi ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 122/P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden terima surat kepercayaan 12 Duta Besar LBBP untuk RI. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan dan informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada 7 November 2025. Penyerahan ini menandai awal masa tugas para duta besar dalam mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyerahan surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar dalam memperkuat hubungan persahabatan serta kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Para duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mewakili berbagai kawasan dunia. Dari Eropa, hadir perwakilan dari Polandia, Irlandia, Georgia, Spanyol, Jerman, dan Luxembourg. Sementara itu dari Timur Tengah terdapat perwakilan dari Kuwait dan Yaman, serta dari Asia Tengah diwakili oleh Turkmenistan. Selain itu turut menyerahkan surat kepercayaan duta besar dari Pakistan, Kepulauan Solomon, dan Meksiko. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin dan berharap kerjasama bilateral di berbagai bidang terus dapat diperkuat demi kesejahteraan masyarakat. Prosesi kenegaraan ini dilaksanakan sesuai tata protokol resmi dan menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperluas diplomasi serta mempererat kemitraan internasional. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden membahas upaya penguatan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Usai rapat, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden meminta penertiban barang bekas impor dilakukan tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Pemerintah diminta menyiapkan alternatif produk lokal agar pedagang thrifting tetap bisa berjualan sekaligus mendukung industri dalam negeri. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali, jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan perlunya mempercepat implementasi SAPA UMKM, sistem digital terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, dan pemasaran. Ia turut meminta percepatan sertifikasi halal, BPOM, PIR, dan SNI, serta menindaklanjuti program penghapusan piutang UMKM yang telah mencatat sekitar 67.000 pelaku usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden RI Prabowo Subianto membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta. Ia juga meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Presiden Prabowo Subianto membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta pada Jumat lalu. Ia juga meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat negara di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Hadir dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta pejabat lainnya. Menurut Mensesnek, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang mempengaruhi masa depan mereka. Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. Tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online. Mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya. Nah, di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali itu. Dari berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Jadi kita sampaikan ya sekali lagi juga kalau berkenaan dengan masalah bullying ya bagaimana kemudian kita sebagai sesama anak bangsa ini ya menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi yang kurang baik seperti cyberbullying. Selain pengaruh game, perundungan di kalangan siswa juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ia meminta pihak sekolah mewaspadai fenomena tersebut, terutama setelah muncul informasi dari kepolisian bahwa terduga pelaku ledakan di SMA 72 adalah korban bullying. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Jimli Asyedik menyampaikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpinnya akan menampung aspirasi masyarakat dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh lembaga produk reformasi segera dievaluasi secara berkala, mencakup kinerja dan kemungkinan restrukturisasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyedik, usai dilantik oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada 7 November 2025. Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi Polri. Jimli menegaskan komisi akan bekerja independen, menelaah aspirasi yang masuk dan menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekedar rekomendasi. Sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri. Komisi terdiri dari 10 anggota dipimpin oleh Jimli Asyedik, termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin Jimli Asyidik. Komisi ini diharapkan akan bekerja transparan, melibatkan masukan dari berbagai pihak dan juga menampung aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik. Komisi ini diminta bekerja secara taktis dan transparan, serta memberikan laporan periodik untuk mengambil keputusan terkait reformasi kepolisian dan evaluasi lembaga pasca reformasi. Jimli menyampaikan laporan komisi tidak hanya berupa rumusan, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari tokoh bangsa, aktivis, hingga kreator konten, sebagai bentuk transparansi dan respon terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mendengar suara rakyat dalam proses reformasi. Ya, tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan. Walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Komisi terdiri dari 10 anggota termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur melalui keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Ruslani mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Australia. Dalam lawatan ke Australia, Rosan Ruslani mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan dalam kunjungan ini pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Australia. Rosan sendiri mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi rencana sejumlah perusahaan Australia yang akan berinvestasi di Indonesia, termasuk pada sektor agrikultur. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia merupakan kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga, dan memang ada 1 investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke Australia dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara. Dari Sydney, Australia, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Australia disambut hangat oleh para mahasiswa doktoral Indonesia. Mereka menilai kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan pendidikan dan penguatan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Ia mendarat di Bandara Sydney Kingsford Smith pukul 22 waktu setempat dan disambut hangat oleh pejabat Australia, termasuk Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier. Dari pihak Indonesia hadir Duta Besar Siswo Pramono dan Atasé Pertahanan RI Laksamana Pertama Yuslianti Ginting. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia, terutama mahasiswa program doktoral. Mereka menunjukkan antusiasme dan rasa bangga atas kunjungan tersebut yang dinilai dapat mempererat hubungan kedua negara.
Salah satu mahasiswa Sultan menyampaikan apresiasi dan harapan agar pemerintah Prabowo memperkuat kerjasama Indonesia-Australia, khususnya di bidang pendidikan. Ia berharap perhatian Presiden juga menjangkau pendidikan dasar dan menengah di tanah air demi kemajuan generasi muda Indonesia. Sendiri merasa sangat senang karena dengannya kedatangan Pak Prabowo ini bisa membantu mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Jadi harapan saya supaya hubungan Indonesia dan Australia menjadi lebih erat sehingga banyak kesempatan-kesempatan bagi teman-teman kita yang di Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk kuliah, untuk dapat melakukan kuliah di luar negeri. Saya harap ke depannya Bapak bisa melakukan kunjungan bagi mahasiswa dan siswa-siswa SD, SMA yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan program SMK Go Global akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program SMK Go Global tersebut, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi 500.000 lulusan sekolah menengah kejuruan untuk bekerja ke luar negeri. Usai melakukan rapat tingkat menteri bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa untuk bekerja keluar bagi 500.000 lulusan SMK melalui program SMK Go Global. Program jangka pendek tersebut akan dimulai pada akhir tahun 2025 dengan tujuan untuk memberi peluang bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi agar dapat terus ditingkatkan, sehingga mereka mampu mendapatkan peluang pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang baik. Selain itu, program yang diinisiasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja SMA dan SMK yang belum bekerja. Terlebih menurut data BPS, terdapat 1,63 juta lulusan SMK yang kini masih belum mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Insya Allah dengan perintah dan arahan Presiden ini akan ada program akhir tahun dan program tahun 2026 menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan skill khusus, apakah welder, apakah hospitality, apakah caregiver, dan lain-lain, untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri. Senada dengan hal itu, Menteri P2MI Muhtarudin juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program SMK Go Global yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar. Muhtarudin juga menjelaskan, persiapan eksekusi program ini akan dilakukan sejalan dengan penyusunan desain komprehensif pelindungan pekerja migran Indonesia. 300.000 nanti dari SMK dan 200.000-nya dari umum, nanti kami sudah breakdown per kompetensi, dan kami sudah juga mapping, profiling di negara-negara penempatannya dengan sektor-sektornya. Prinsipnya kami KPI2 ini sudah siap mengeksekusi daripada program ini, tentu di bawah arahan dan petunjuk Bapak Presiden dan arahan dan petunjuk dari Bapak Menko Perekonomian, Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Buruh internasional apresiasi kebijakan Prabowo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kerjasama dengan organisasi buruh internasional. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Sekjen ITUC di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional Louis T. Angel dan juga Sekretaris Jenderal ITUC Asia Pasifik Soya Yoshida di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandang mengenai situasi ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari ITUC terkait dengan kondisi tenaga kerja internasional. Adalah Sekretaris Jenderal dari International Trade Union Confederation.
Pembahasannya apa? Ya tentang kondisi Indonesia, kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah, sosok pekerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan. Penganugerahan tersebut dilakukan pada upacara di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah, sosok kerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan. Marsini, kakak kandung Marsinah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah berjuang mengusulkan gelar pahlawan bagi adiknya. Marsini juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini setia menjaga semangat perjuangan Marsinah, mulai dari pemerintahan daerah Nganjuk, organisasi pekerja seperti KSPSI dan juga KSBSI, hingga para aktivis dan juga LSM yang terus memperjuangkan pengakuan atas jasa Marsinah. Marsini juga menegaskan bahwa perjuangan Marsinah harus terus menjadi inspirasi bagi pekerja di seluruh Indonesia agar tidak melupakan nilai-nilai keadilan dan keberanian yang diperjuangkan adiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsinah. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini, inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisa nyaman support apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai. Sebagaimana diketahui, Marsinah dikenal luas sebagai ikon perjuangan hak-hak pekerja, gugur dalam memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada tahun 1993. Kini nama Marsinah kini menjadi pahlawan bangsa yang dikenang karena pengabdian dan keberanian mereka. Di Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru. Kesepakatan ini menegaskan hubungan kuat kedua negara dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan. Dalam konferensi pers bersama di Sydney pada 12 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru antara kedua negara. Perdana Menteri Australia Albanese menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia didasarkan pada persahabatan kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Lewat perjanjian baru ini, kedua negara akan rutin berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri terkait masalah keamanan. Indonesian President Bapak Prabowo Subianto to make what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago.
It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. I hope to travel to Indonesia in January next year at the President's invitation to formally sign the new treaty after it has gone through our domestic processes. Albanese menambahkan bahwa perjanjian baru ini menjadi perpanjangan penting dari kerjasama sebelumnya, menunjukkan hubungan kedua negara tetap kuat dan solid. Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesepakatan ini sangat penting bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Close cooperation in the defense and security fields, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah menyusun buku sejarah yang memuat biografi para pahlawan nasional dari masa ke masa. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan penyusunan ini melibatkan Kementerian Sosial dan peneliti profesional untuk memastikan akurasi sejarah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 November 2025, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkap bahwa pemerintah tengah menyusun buku sejarah yang memuat biografi para pahlawan nasional. Penyusunan buku ini akan melibatkan Kementerian Sosial dan sejumlah peneliti profesional untuk memastikan akurasi sejarah. Buku tersebut akan mencakup pahlawan dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Fadli menegaskan bahwa kegiatan pemberian gelar pahlawan nasional yang berlangsung di Istana Negara Jakarta tidak akan memengaruhi penulisan sejarah. Ia juga menekankan bahwa para sejarawan tidak mungkin memutarbalikkan fakta yang sudah ada. Selain itu, Kementerian Kebudayaan bersama sejarawan dari perguruan tinggi akan terus melakukan penelitian terkait penulisan sejarah dan biografi pahlawan nasional, agar buku yang diterbitkan tetap akurat dan komprehensif. Sebagaimana saya sampaikan, sejarah ini kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya, dan tentu kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah, ya. Karena itulah kemudian ada sejarawan yang memang ahli di bidangnya. Yang bisa menulis sejarah adalah para sejarawan yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah, riset, penelitian gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Dan itu adanya di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian karena memang kebetulan ada Direktorat Sejarah dan Museum. Ya tentu, mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri. Yang tadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial, semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih, penelitian dari tokoh-tokoh ini, jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan hanya paper, ya misalnya seperti Ronda Haim Saragih itu, Napoleon van der Batax gitu.
itu penelitiannya panjang. Nah, bukan hanya sekedar nama, tapi penelitiannya panjang. Bahannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, ini coba nanti kita akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa presiden ke presiden, dari zaman Bung Karno sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sydney disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini menjadi awal dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hubungan Indonesia-Australia. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sydney, Australia disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Salah satu perwakilan diaspora, Nines, yang telah menetap lebih dari 50 tahun di Sydney, mengungkapkan rasa bahagianya saat bertemu langsung dengan Presiden. Ia bersama rekan-rekannya bahkan menyiapkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia sebagai bentuk sambutan dan penghormatan bagi pemimpin negara. Tanah tumpah darahku jadi pandu ibuku. Yeay, Pak Prabowo, I love you. Indonesia. Sementara itu, Yun Kurnia, mantan staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, turut menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik. Ia juga berharap agar kepala negara terus merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai wujud persatuan bangsa. Nines dan Yun Kurnia kemudian menutup pertemuan tersebut dengan doa bersama untuk kemajuan Indonesia. Gembira sekali, very exciting. Oh, lagu-lagu katanya Maju Tak Gentar, favoritnya dan Indonesia Raya. Semoga Pak Prabowo dapat menyampaikan inspirasi dari rakyat Indonesia dan menjalankan amanah yang diberikan rakyat saat ini. Harapan kita kepada Pak Prabowo bisa membuat rakyat Indonesia semuanya sejajar dan merasakan keindahan dan keseragaman Indonesia. Tidak ada gap antara yang rakyat kecil dengan para pejabat. Dan semoga Pak Prabowo sehat selalu. Amin. Diketahui, Presiden Prabowo akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Australia dengan bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese pada Rabu 12 November 2025. Kunjungan yang berlangsung selama 1 hari ini mencakup pertemuan 4 mata dengan PM Albanese serta upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn. Agenda utama kunjungan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri antara kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.